Salve, jumpa lagi dengan Patrice Allegro, Veritas Liberabit Vos. Tesis pertemuan kita kali ini adalah setiap Protestan adalah paus yang infalibel. Ya. Kita buat dalam bentuk pertanyaan, apakah berbagai pengakuan iman Protestan mengungkapkan doktrin Protestan historis? Mari kita bahas. Vamonos. Masalah kita kali ini adalah doktrin Protestan. Beberapa Protestan mengklaim bahwa iman Katolik salah mengartikan doktrin Protestan. Ya. Pertanyaan saya kepada mereka adalah bagaimana saya bisa tahu arti setiap doktrin jika Protestan yang berbeda memberi saya definisi yang berbeda tentang Protestantisme mereka. Apa sebenarnya doktrin resmi Protestan itu? Siapa yang memutuskan hal tersebut? Apakah ada katekismus Protestan yang dapat kita rujuk untuk mengetahui kepercayaan resmi Protestan? Apakah ada konsili Protestan yang dapat kita acu untuk kepercayaan resmi Protestan? Bukan hanya untuk 5 dogma Protestan, yaitu 5 solas, tetapi untuk segala ajaran Protestan. Ya. Satu-satunya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini adalah dengan mengacu pada apa yang kita sebut pseudo-council atau konsili semu Protestan. Mereka akan menunjuk ke confessions, declarations of faith, dari berbagai denominasi Protestan. Misalnya, the 39 Articles itu Anglican Church 1563, Belgic Confession, Christian Reformed Church 1561, Augsburg Confession itu dari Lutheran Church 1530, Baptist dari Baptist Church 1689, Westminster itu dari Methodist Church 1644, 46, etc. Tetapi dengan melakukan hal itu, orang-orang Protestan hanya memperumit diri mereka sendiri dalam mencoba untuk memberitahukan doktrin resmi Protestan. Ya. Nah, seorang Protestan menyatakan bahwa kita dapat menemukan doktrin Protestan historis dalam berbagai pengakuan iman dari denominasi Protestan awal yang berbeda ini. Akan tetapi, doktrin Protestan historis dalam berbagai pengakuan iman ini tidak selalu sesuai satu sama lain. Misalnya, 3 pengakuan iman abad ke-16 yang disebutkan oleh seorang Protestan setuju bahwa pembaptisan adalah sakramen dan bahwa melalui pembaptisan seseorang dilahirkan kembali. Dengan kata lain, dia lahir baru melalui pembaptisan. Tetapi tidak semua Protestan percaya hal ini. Dan mengapa tidak? Ini adalah doktrin historis Protestan, bukan? Nah, rupanya orang Protestan hanya setuju dengan doktrin Protestan historis tertentu, tetapi tidak setuju dengan yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa jika Protestan tidak setuju dengan apa yang merupakan doktrin Protestan yang benar atau tidak, kepada siapa mereka dapat berpaling untuk membuat keputusan otoritatif atas pertanyaan tersebut. Ya. Rupanya jawabannya adalah setiap Protestan pada dasarnya secara individu memproklamirkan dirinya sebagai paus Protestantisme. Dia dapat secara otoritatif menegaskan bahwa gereja-gereja Lutheran, Anglikan, dan Kristen Reformasi salah tentang doktrin baptisan bayi. Itu sebagai contoh. Nah, rupanya bisa diterima, sah-sah saja bagi seorang Protestan untuk mempercayai doktrin Protestan historis tertentu dan menolak yang lain. Akan tetapi, Tuhan tidak ingin Protestan lain melakukannya. Jika Anda seorang Protestan dan tidak setuju dengan Protestan yang ini, misalnya, bagi dia, justru kamulah yang salah. Entah seorang Protestan adalah paus Protestan dan keputusannya tentang iman dan moral mengikat semua orang, atau dia adalah contoh kelas 1, contoh paling unggul dari pizzeria
ya, pilih-pilih pizzeria Protestan. Dia bisa memilih berdasarkan keinginannya sendiri, doktrin Protestan historis yang mau dia terima dan yang mau dia tolak. Pizzeria itu kan masuk ke pizza, pilih-pilih pizza jenis yang kamu inginkan. Dan perhatikan bahwa dua pengakuan iman abad ke-17 itu Westminster dan Baptis tidak setuju dengan tiga pengakuan iman abad ke-16. Itu Augsburg, Belgian, dan the 39 Articles. Jadi saat bicara tentang pembaptisan mereka tidak setuju satu sama lain. Apakah tampaknya doktrin Protestan yang historis ini telah berubah dalam waktu kurang dari 100 tahun atau tidak? Mengapa bisa berubah itu? Perhatikan satu hal lagi, sampai hari ini banyak orang Protestan tidak percaya pada pembaptisan bayi. Akan tetapi semua pengakuan iman Protestan, kecuali Baptist Confession itu tahun 1689, menegaskan bahwa baptisan bayi adalah hal yang baik. Jadi, mengapa beberapa orang Protestan tidak menerima doktrin Protestan historis tentang baptisan bayi? Dan dengan otoritas apa Gereja Baptis mengubah historik Protestan doktrin ini pada tahun 1689? Si Protestan mencoba untuk melunakkan perbedaan-perbedaan ini dengan menyatakan bahwa Protestan tidak setuju dalam segala hal, tetapi sangat benar bahwa Tuhan telah memberi kita kesepakatan yang sempurna tentang doktrin-doktrin utama. Sounds good? But wait a moment. Orang Protestan menunjukkan 5 pengakuan iman Protestan historis. Pengakuan-pengakuan ini menunjukkan kepada kita kepercayaan dasar dari denominasi-denominasi yang ada. Ya, bukan bagian sekunder dari keyakinan Anda sebagai Protestan, tetapi sebagai konsep dasar, fundamental, hal-hal fundamental, hal-hal yang sangat penting. Dan pada dasarnya menyatakan bahwa semua orang salah di beberapa bidang, tetapi kita tahu betul bahwa mereka mendapat lisensi, otoritas dari sola scriptura, karena semuanya itu setuju tentang sola scriptura. Jadi berdasarkan alasan ini, jika saya bertanya kepada sekelompok anak berusia 4 tahun, berapa hasil 5 tambah 5? Dan mereka semua menjawab 6. Maka dapatkah saya yakin bahwa mereka menjawab dengan benar, bahkan jika mereka tidak sepakat di antara mereka? Juga sepakat ketika pertanyaan lain ditanyakan. Sounds crazy. Nah, di sini kita memiliki contoh sempurna dari dogma sola scriptura yang gagal, failed. Masing-masing dari 5 denominasi, atau 5 doktrin Protestan bersejarah ini, menggambarkan prinsip-prinsip dasar iman mereka. Semuanya diatur semata-mata oleh kitab suci, sola scriptura, mengusulkan sesuatu yang berbeda satu sama lain. Masing-masing datang dengan interpretasi kitab suci yang berbeda. Dan kita melihat contoh sempurna tentang bagaimana denominasi Protestan yang datang kemudian mulai mengubah kepercayaan denominasi Protestan yang ada sebelumnya. Ya, kalau Baptis dapat mengubah doktrin Protestan historis di abad ke-17, orang-orang Baptis maksudnya, mengapa tidak ada orang lain yang bisa mengubahnya di abad ke-18? Dan kemudian mereka melakukannya, mengubah. Tapi mengapa seseorang tidak bisa mengubahnya nanti pada abad ke-19? Dan kemudian mereka melakukannya, mengubahnya lagi. Dan kenapa tidak ada orang lain yang bisa mengubahnya di abad ke-20? Kemudian mereka melakukannya, mengubahnya. Dan itulah sebabnya perubahan itu telah menjangkau sampai hari ini puluhan ribu denominasi Protestan. Dan itu juga mengapa Protestan yang mengaitkan doktrin Protestan historis itu tidak mengatakan apa-apa, says nothing at all kepada kita umat Katolik. Ya. Protestan hanya menerima doktrin Protestan bersejarah, doktrin Protestan historis yang cocok dengan dirinya sendiri. Tetapi mengapa tidak boleh ada orang lain yang menolak doktrin Protestan historis yang tidak cocok dengan apa yang dia yakini? Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Kepada siapa sebagai seorang Katolik saya harus meminta keputusan otoritatif tentang doktrin Protestan?
Karena Protestan tidak setuju satu sama lain. Ya. AKA, apa perwakilan PAN Protestan yang seharusnya dirujuk atau direfute. Ya. Jadi yang ngajak saya mendebat, apa kamu PAN Protestan atau cuma satu dari banyaknya denom yang belum tentu sepakat dengan denom yang lain itu? Nah, inilah jawabannya. Tidak ada sumber otoritatif dalam Protestantisme yang dapat kita acu, kita tuju, bahkan kita refute. Setiap Protestan sebagai individu pada dasarnya adalah pausnya sendiri, pendetanya sendiri, teolognya sendiri, seperti yang dapat kita lihat dengan mudah dalam kasus orang-orang Protestan yang biasa-biasa saja. You choose what you want to believe. Jesus is you, and you. Good job. Nah, sebagai catatan, kalau Anda menganggap ini strawman falasi, saya menunggu balasannya. Apa sebenarnya perbedaan-perbedaan doktrinal dan berbagai puluhan denominasi? Apa yang mau dicari dari puluhan denominasi? If this is a straw Protestant. Thank you.